Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Robert beserta dengan narasumber Pak Pendeta Andreas Halim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kami akan membawakan sebuah topik tentang keselamatan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manusia di dalam kehidupannya, di dalam dunia ini tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, seperti gambaran yang kami ingin coba bawakan di depan kami ini ada seekor biawak yang menjadi peliharaan dari saudara Dimas. Nah, biawak ini kan terpenjara di dalam akuarium. Nah, dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri karena dia ada di dalam akuarium. Bagaimana caranya biawak ini untuk bisa menyelamatkan diri atau keluar daripada akuarium? Nah, tentu biawak ini membutuhkan tangan orang lain untuk bisa mengeluarkan dia dari akuarium ini keluar dari tempat ini. Nah, demikian pula dengan manusia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa, tapi manusia butuh tangan yang lain untuk bisa menyelamatkan diri dari yang namanya dosa. Nah, pertanyaannya yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Andreas adalah apa yang menjadi rencana Tuhan bagi manusia ini? Ya, Allah selalu merencanakan sesuatu yang baik bagi ciptaannya. Cuman ketika manusia yang diciptakan itu jatuh di dalam dosa, manusia itu menjadi setru Allah. Ketika manusia itu menjadi setru Allah, dia terkurung di dalam kehidupan dosa seperti biawak ini tadi. Maka dia tidak mungkin bisa lepas dengan usahanya sendiri, tidak mungkin bisa bebas dengan caranya sendiri. Dia tetap. Maka dibutuhkanlah Allah untuk merancang. Nah, memang sejak manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah merancang keselamatan itu. Dan rancangan Allah tahu dengan jelas manusia itu tidak mungkin bisa lepas kalau bukan dia. Maka Allah mempersiapkan Kristus. Melalui Kristus yang menjadi manusia, yang menderita, mati. Itulah baru bisa menyelamatkan manusia. Dan rancangan itu tidak sekedar langsung terus jepleng jadi. Memang diatur begitu detil. Sehingga hanya Kristus yang bisa menyelamatkan. Kalau gitu pertanyaan yang kedua, mengapa hanya Yesus yang menjadi satu-satunya jalan buat manusia untuk bisa selamat? Ya, pertanyaan yang baik. Seringkali orang ngomong, terlalu sombong ya, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Saya selalu ingin coba memberikan gambaran dan ilustrasi ini. Jadi kalau manusia yang berdosa, yang seharusnya menanggung dosa itu siapa? Manusia toh? Manusia itu sendiri. Tapi manusia yang bisa menanggung dosa ini adalah supaya dia bisa menyelesaikan dosa itu adalah manusia yang tidak berdosa. Kalau saya punya HP, ini HP nih, HP nih. HP saya pinjamkan ke Robert. Ini handphone Samsung. Terus Robert pecahkan, maka Robert harus ganti saya handphone apa? Samsung dong. Nggak boleh ganti saya handphone abal-abal. Benar kan? Sama, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia yang pertama diciptakan tidak ada dosa. Maka manusia yang pertama itu tidak berdosa, maka harus ganti juga manusia yang apa untuk menyelesaikan masalah ini? Manusia yang tidak berdosa. Maka manusia tidak bisa menyelesaikan itu. Hanya Allah. Hanya Tuhan. Nah, maka Allah juga yang merancang keselamatan. Nggak bisa moro-moro begini. Sudah selamat begitu. Nggak bisa dong. Maka ada aturan mainnya, benar nggak? Maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan harus menjadi manusia. Jadi Tuhan, dengan kata lain, Tuhanlah yang membayar hutang manusia itu sendiri. Tuhanlah yang menyelesaikan. Cara keluarnya adalah Tuhan sendiri yang mengatur semuanya. Nah, maka Tuhan menghadirkan Kristus. Tapi menghadirkan Kristus juga tidak moro-moro langsung muncul. Perlu dijelaskan begini. Manusia yang pertama adalah laki-laki. Dari laki-laki maka ada wanita. Dari pria dan wanita ada manusia. Nah, gara-gara wanita jatuhlah manusia dalam dosa. Maka tidak selamat. Binasa toh? Nah, karena apa? Karena prianya nggak tanggung jawab. Nah, Tuhan mengaturnya gini, merancangnya.
Dari seorang wanita tanpa pria, tanpa dosa, dikandunglah Kristus. Lahirlah seorang pria. Pria itu lahir, dewasa, melakukan karya besar, kemudian mati, bangkit. Dialah yang menebus dosa, dialah yang pas. Jadi kenapa hanya Kristus? Karena Kristuslah yang memang pas, dia prosesnya sudah dijalani, semua sesuai rancangan Tuhan tadi. Maka hanya Kristus yang bisa menyelamatkan. Tanpa Kristus tidak mungkin. Karena dialah perantara kita. Dialah yang bisa layak menyelamatkan kita. Oke, ya kalau gitu, kalau kita sudah tahu bahwa kita manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan hanya Tuhan Yesus saja, melalui Tuhan Yesus saja manusia itu mendapatkan sebuah keselamatan. Terus apa yang menjadi bagaimana nih respon daripada manusia yang diselamatkan tersebut pada saat ini? Baik. Manusia yang diselamatkan harus sadar bahwa ketika kamu diselamatkan itu bukan usaha kamu. Tapi itu adalah pemberian Allah. Jangan juga gini, dapat pemberian Allah, oh gampang dapat keselamatan. Cuman percaya Yesus kok enak men. Tapi pertanyaan saya jelaskan orang tentang Yesus, belum tentu orang itu mau percaya kan. Berarti itu adalah anugerah. Nah kalau orang yang sudah percaya Tuhan, sudah menerima keselamatan, yang seharusnya tadi mati, dihukum mati, binasa, rasa terima kasih dong kalau sudah selamat. Kalau tahu terima kasih itu apa? Perbuatannya beda dong dengan hidup yang lama. Dan kalau kamu itu orang yang selamat, juga tunjukkan bukti orang yang sudah selamat itu apa? Cara berpikirnya, cara hidupnya, ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah. Kamu harus berpikir, aku ini orang yang sudah selamat loh. Bukan selamat di dunia ini. Hidup dan matiku ada di tangan Tuhan yang sudah menyelamatkanku. Dan aku punya jaminan setelah ini, aku ada surga yang kekal. Bukannya mudah-mudahan loh. Maka sikap itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini yang harus kita pahami ketika kita selamat. Ya, terima kasih Pak Andreas untuk penjelasannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mengetahui bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan oleh Kristus, mari kita menghidupi apa yang Tuhan sudah berikan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, dan kita mau hidup berbeda daripada manusia yang lain yang belum kenal Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita berjumpa kembali di lain waktu.